Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah kita kembali dapat diberi kesempatan menimba ilmu, meningkatkan kapasitas diri melalui Muji Santosa Training Consulting MSTC di hari ke-6 di bulan Januari tahun 2022. Tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 ini segalanya menjadi lebih baik dan penuh dengan keberuntungan dan kesuksesan, juga kesehatan kembali kepada kita semua. Izinkan kami sampaikan salam hormat, terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku Direktur dari MSTC, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai moderator Desi Wulanugraini dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak lupa menyapa senior kita Pak Muklis, juga salam hormat untuk senior saya ini Pak Tatang Sontani dari UKBBJ Batang, Provinsi Jawa Tengah. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Tatang pada hari ini yaitu menyusun HPS, konsultan, perencana, maupun perancang. Mengingatkan saja untuk tata tertib dalam mengikuti kelas webinar pada siang hari ini, yaitu yang pertama kelas dibagi menjadi 2 sesi, 45 menit pemaparan dari Pak Tatang, 45 menit sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui tools raise hand dan juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat. Untuk sertifikat workshop dapat diperoleh dengan mengisi link daftar hadir, sekaligus nanti ada post test, dan di-share linknya setelah narasumber menyampaikan materi. Waktu mengisinya diberi waktu 10 menit dan sertifikat dapat diakses 2 kali 24 jam setelah acara selesai. Di awal acara agar mendapat limpahan berkah dan kelancaran, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Selanjutnya, langsung saja ke materi, dipersilahkan kepada Pak Tatang menyampaikan materinya, waktunya 45 menit. Monggo Pak Tatang. Oke, maturun Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, yang saya hormati Pak Muklis, dan yang saya hormati moderator Bu Desi, serta salam kenal untuk teman-teman semua di kelas webinar sore hari ini. Saya hari ini mendapat tugas dari Pak Muji terkait dengan penyusunan HPS konsultan perancangan dan perencanaan. Terima kasih Pak Muji, saya untuk sekian kalinya diberi tugas ya terkait dengan mematangkan ya, sama-sama mematangkan terkait dengan pemahaman pengadaan barang dan jasa di semua lini. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu perhatikan materi yang ada di Muji Santosa ini macam-macam ya, macam-macam. Namun dari macam-macam ini sebenarnya merujuk ke satu ilmu, yaitu ilmu pengadaan barang dan jasa. Baik, sebelum ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu terkait dengan saya. Jadi nama saya Tatang Sontani. Saya lahir di Cirebon tahun 1970. Jabatan saya Kepala Bagian PPJ Kabupaten Batang. Pendidikan saya sarjana teknik arsitektur, lulus tahun 96 dari Universitas Islam Yogyakarta. Selain sebagai Kepala Bagian PPJ, saya juga sebagai fasilitator PPJ LKPPRI, sertifikat LKPPRI. Kemudian saya juga dipercaya untuk sebagai pendamping kontrak atau advisor yang di-SK-kan oleh LKPPRI. Kemudian saya juga sebagai ahli muda K3 konstruksi. Ya. Jadi itu terkait dengan saya, mungkin nanti selanjutnya bisa kita perdalam lagi, baik melalui
chat maupun WA. Nah, ini WA kami ya, WA saya 081326983040. Oke, itu terkait dengan background saya. Terkait dengan penyusunan HPS konsultan perancangan dan perencanaan, nanti akan saya sampaikan pertama mengenai dasar hukum, kemudian pengertian ya, perencanaan dan perancangan, harga perkiraan sendiri itu apa. Jadi sebelum ke HPS, saya sengaja nanti menyampaikan juga ya, supaya kita tahu asal usul ya, asal usul apa sih yang disebut perancangan dan perencanaan, supaya pola pikir kita sama ya, frekuensi ya. Jadi mungkin kalau dari kebiasaan kita mendengar sepertinya perencanaan dan perencanaan itu sama. Nah, makanya nanti akan saya sampaikan supaya tidak keliru dalam memahami. Oke, itu kemudian kita diregulasi dari apa yang saya tulis nanti, yang akan saya sampaikan itu mendasari dari PP 22 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Dasar Konstruksi yang dirubah di PP Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian juga mendasari di PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian juga mendasari kepada Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang bangunan gedung negara, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan barang dan jasa melalui penyedia, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultan konstruksi. Kemudian di subbab kedua terkait dengan P dan P atau perencanaan dan perencanaan. Perancangan dan perencanaan. Yang pertama pengertian ya, jadi yang namanya perencanaan itu adalah sebut saja planning. Dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk mentransformasikan persepsi-persepsi mengenai kondisi lingkungan ke dalam rencana. Kemudian perancangannya sendiri, pengertiannya adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi yang lebih baik melalui proses identifikasi masalah, identifikasi metode, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Jadi itu ya terkait dengan perancangan dan perancangan dari sisi definisi. Kemudian dari sisi aturan, perencanaan, ya, perencanaan. Mungkin ini daripada tadi saya sampaikan terkait definisi masih terlalu umum ya, akan saya coba mendetailkan terkait dengan pengertian perencanaan. Jadi di kegiatan perencanaan itu meliputi ya studi kelayakan bangunan konstruksi dan analis terkait dampak lingkungan. Kemudian analisis dampak lalu lintas, ini perencanaannya. Kemudian kalau perancangannya, kegiatan perancangan meliputi pemilihan standar dan metode perancangan, pelaksanaan perancangan, dan penyajian hasil perancangan konstruksi. Dari sini aja kita bisa menggambarkan dan memilah ya. Kemudian menganalisis, oh ternyata kalau perencanaan itu artinya lebih luas. Outputnya juga masih umum. Beda halnya dengan perancangan. Ya, beda halnya dengan perencanaan. Saya lanjut. Kegiatan perencanaan dilakukan. Kegiatan perencanaan dilakukan. Ya. Jadi kalau kita kilas balik ke slide sebelumnya bahwa kalau perencanaan itu umum, maka kegiatannya untuk melakukan perencanaan itu apa saja? Melalui survei, melalui pengujian teknis, dan atau analisis. Ya. Nah, hasil perancangan konstruksi, ya, kalau tadi di perencanaan, sekarang di perancangan. Terkait dengan perancangan konstruksi, ini hasilnya apa saja? Perhitungan, ya,
perhitungan, ya, backup data, kemudian backup bagaimana kekuatan momen, ya, desain, gambar dan seterusnya, spek teknisnya, ya, misalnya menggunakan atap apa, kemudian menggunakan pondasi tipe apa, kemudian daftar kuantitas dan keluaran, kemudian perkiraan biaya, kemudian metodenya, ya, dari metode ya, kemudian penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan. Jadi hasil perancangan konstruksi ya bagi teman-teman yang sudah biasa mengampu di kegiatan ini, ternyata outputnya banyak sekali ya, sampai dengan menetapkan tingkat kompleksitas, kemudian kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya juga dia harus bisa memberikan output seperti itu. Kemudian metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, ya. Kemudian rencana penjaminan mutu, rencana keselamatan konstruksi dan lokasi lahan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin-kemarin mengampu di perencanaan, kegiatan perencanaan dan perancangan, khususnya di perencanaan, silakan dilihat kembali kira-kira outputnya masih kurang ya atau belum, atau sudah cukup. Insting saya masih banyak kurangnya karena kegiatan perancangan itu lebih cenderung outputnya minimalis. Seperti apa? Denah, tambak, potongan, RAB. Paling seperti itu saja. Nah, terkait dengan spesifikasi komponen bangunan gedung negara, ini artinya bahwa di dalam memberi tugas ke konsultan perancangan, maka jangan lupa ya, ada output minimal yang mesti harus disampaikan oleh konsultan perancangan. Yang pertama, persyaratan arsitektur bangunan. Persyaratan arsitektur bangunan itu terdiri dari hubungan horizontal antar ruang, ya. Kemudian hubungan vertikal, kalau misalnya bangunannya lebih dari satu lantai. Kemudian bahan bangunan harus memenuhi standar nasional Indonesia. Standar nasional SNI. Kemudian yang kedua, persyaratan struktur bangunan. Persyaratan struktur bangunan itu seperti apa saja? Seperti bahan struktur pondasi, struktur lantai, struktur kolom, struktur atap, struktur beton pracetak sampai basement. Nah, silakan ya. Apa yang saya sampaikan ini juga jelas balik ke tugas-tugas yang selama ini dilakukan. Apakah ya output dari kegiatan perancangan ini sudah memenuhi belum di tahap persyaratan struktur. Kemudian persyaratan utilitas. Persyaratan utilitas. Persyaratan utilitas bangunan itu dalam bentuk apa saja, misalnya air minumnya, kemudian air limbah domestiknya, pengolahan sampahnya, saluran air hujannya, sistem proteksi kebakarannya, instalasi listrik, pencahayaan, sistem ventilasi dan pengkondisian udara, fasilitas komunikasi informasi, sistem proteksi petir, instalasi gas, kebisingan dan getaran, hingga aksesibilitas dan fasilitas penyandang disabilitas. Nah, silakan dilihat kembali apakah output konsultan perancangan yang kemarin ditugaskan oleh Bapak Ibu selaku pengampu sudah belum ya, sudah apa belum memenuhi kriteria tadi. Saya lanjut. Di slide berikut adalah terkait dengan komponen biaya pembangunan gedung. Jadi ketika kita berbicara atau merencanakan pembangunan gedung negara, maka hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam susun pagu itu yang pertama, biaya pelaksana konstruksi, biaya pelaksana konstruksinya, kemudian biaya perencanaan teknisnya, kemudian biaya pengawasan atau manajemen konstruksi, dan yang terakhir biaya pengelolaan atau kita sering mengenal AP, biaya pengelolaan kegiatan. Nah, inilah yang kita sebut nilai perolehan, ya, nilai perolehan sebuah kegiatan. Jadi tidak kemudian pada saat kita
merencanakan sebuah kegiatan konstruksi, kita hanya melulu ya konsentrasi pada biaya pelaksanaan konstruksi. Pengawasannya mana? Perencanaannya mana? AP-nya mana? Jadi dari beberapa teman-teman yang masih komunikasi dengan saya, ada juga yang kelupaan, misalnya di pengawasan, ya, kelupaan di biaya AP. Jadi mohon dipahami ya, ternyata nilai perolehan untuk sebuah bangunan itu tidak di bangunannya itu sendiri, ternyata ada beberapa komponen lain yang harus dimasukkan. Nah, ini ya saya coba ambil di Permen PUPR 22 2018 ya. Komponen kegiatan ada perencanaan konstruksi, pengawasan sama AP ya. Contoh ya, contoh ini dalam bentuk ribuan ya. Juta ya, 200 sampai 250 juta. Ini perencanaan konstruksinya ditetapkan sesuai dengan Permen PU 18%. Kemudian pengawasan konstruksi ya 10%,59, kemudian AP-nya 14. Silakan nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, ya, silakan buka di lampiran Permen PUPR 22. Kemudian untuk yang tidak sederhana, ya, bangunan tidak sederhana ternyata ada komponen lain yaitu MK, ya, yaitu MK. Jadi nilai perolehan untuk sebuah bangunan konstruksi ada perencanaan konstruksi, kemudian manajemen konstruksi, pengawasan konstruksi, pengelolaan kegiatan untuk bangunan sederhana. Di file yang sebelumnya adalah untuk bangunan sederhana. Saya lanjutkan, yaitu terkait dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi. Jadi untuk perencanaan konstruksi ada beberapa penyedia jasa yang di dalamnya apa saja sih komponen personilnya. Ya. Di sana ada sebagai penanggung jawab kegiatan, ada tenaga ahli arsitektur, ada tenaga ahli struktur, kemudian ME, ya, mechanical electrical, kemudian ada tenaga ahli estimasi biaya, kemudian ada tenaga ahli terkait dengan tata ruang luar. Nah, di Permen PUPR 22 untuk pekerjaan dengan luasan di atas 12.000 meter persegi, ya, atau untuk yang berlantainya di atas 8 lantai, maka penyedia jasa perencana konstruksi di tahap prarancangan diwajibkan menyelenggarakan lokakarya rekayasa nilai atau value engineering selama 40 jam. Kemudian melibatkan partisipasi pengelola kegiatan, penyedia jasa MK dan value engineering. Jadi silakan dilihat kembali ya teman-teman di sini, atau misalnya di OPD Panjenengan ya ada kegiatan yang dirasa masuk ya kriteria ini, 8 lantai atau 12.000 meter persegi. Kegiatan perencanaan teknis. Jadi hal-hal yang harus dilakukan pada saat kita melakukan kegiatan perencanaan teknis. Pekerjaan perencanaan teknis meliputi perencanaan lingkungan atau set atau tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung negara. Ini kegiatannya adalah persiapan menyusun konsep. Jadi bagi teman-teman yang background-nya teknik atau teknik arsitektur mungkin sudah tidak asing lagi apa sih yang dimaksud konsepsi perancangan. Kemudian kegiatan kedua adalah persetujuan konsepsi perencanaan dari pengguna jasa untuk dijadikan dasar perancangan tahap selanjutnya. Kegiatan berikutnya adalah menyusun prarancangan. Kemudian kegiatan keempat adalah penyelenggaraan paket kegiatan lokal karya rekayasa nilai. Ya. Jadi ternyata kalau kita pahami sepintas ya di slide pertama saja kita sudah bisa menarik kesimpulan. Oh ternyata kegiatan perencanaan ini tidak begitu sesederhana yang kita pikirkan. Kemudian
kegiatan perencanaan teknis berikut ya, yaitu meminta persetujuan prarancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan dasar perencanaan rancangan tahap selanjutnya. Kemudian menyusun pengembangan rancangan, menyusun rancangan detail berupa uraian lebih rinci seperti gambar-gambar detail. Kemudian memintakan persetujuan rancangan detail dari pengguna jasa. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, kalau yang namanya persetujuan tentu nanti ada semacam ada berita acara persetujuan. Sebenarnya ini untuk keamanan juga bagi teman-teman yang bergerak di bidang perencanaan, bahwa apa yang sudah kita laksanakan, yang sudah Bapak Ibu laksanakan selaku penyedia jasa, tentu tidak serta-merta kemudian balik ke belakang terlalu jauh. Ya. Karena landasan hukumnya sudah jelas. Nah, ini perancangannya sudah distandatangani kok, kenapa harus balik ke belakang? Sama halnya seperti persetujuan rancangan detailnya sudah ditandatangani kok, kenapa balik lagi ke belakang? Ya, jadi ini seimbang ya, seimbang. Artinya di sisi penyedia juga aturannya jelas, di sisi pengguna juga aturannya jelas. Langkah berikutnya, penyusunan rancangan teknis meliputi laporan konsepsi perancangan, dokumen prarancangan, dokumen pengembangan rancangan, sampai dengan dokumen rancangan detail. Ya. Kemudian langkah berikutnya membantu PPK dalam menyusun dokumen pelangan dan membantu Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan dalam menyusun program dan pelaksanaan pelangan. Dari sini sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu, ternyata tugas perencana, konsultan perencana ini tidak hanya melulu membuat gambar dan detail, tapi di sisi lain juga dia selaku pembantunya PPK maupun pembantunya Pokmil. Namun demikian, yang biasa kita lakukan ya, bagaimana seorang PPK mau minta tolong kepada konsultan perencana, kalau konsultan perencana ini sudah dibayar penuh, ya logikanya konsultan perencana ini akan lepas tanggung jawab ya. Apabila ditelepon mungkin hanya statusnya janji ya, kadang WA-nya nggak dibaca, sehingga maka diatur di Permen PUPR 22 bahwa ketika pekerjaan konsultan perencana itu selesai di tahap penyusunan teknis, gambar, konsep rancangan hingga ke dokumen rancangan detail, ini tidak dibayar 100%. Ya, ada semacam jaminan untuk membantu PPK dan membantu Pokmil. Kemudian membantu Pokmil pada waktu penjelasan pekerjaan, unwising. Ya. Di sini juga kelihatan ya bagaimana akan membantu Pokmil di acara unwising. Kalau konsultan perencana ini sudah dibayar penuh, ya, logikanya kalau sudah dibayar penuh ya mereka susah untuk dimintai bantuan. Kemudian slide berikut, melakukan pengawasan berkala seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala. Ya. Dari sini juga bisa kita lihat Bapak Ibu bagaimana akan melakukan pengawasan berkala antara perencanaan dengan pelaksanaan. Kalau konsultan perencananya ini sudah dibayar full 100%. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, ya, kemudian pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan ME-nya. Mulai setelah saya sampaikan, saya berharap ya mulai memahami ternyata inilah gunanya kenapa kita tidak membayar 100% ketika output secara dua dimensi maupun 3 dimensi selesai diberikan ke PPK. Ya, inilah fungsinya. Ya, ternyata ada tugas lain
yaitu membantu PPK, membantu Pokmil, ya, sampai membuat gambar-gambar perubahan. Kemudian ada amanat, ya, dan ini ilmu baru bagi teman-teman yang penyelenggara kegiatan perencanaan. Jadi ada kewajiban penggunaan BIM atau Building Information Modeling. Ini diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Keluaran dan perancangan merupakan hasil desain penggunaan BIM. Nah, BIM ini berbasis aplikasi. Ya, jadi intinya ini akan memberikan informasi ke masyarakat luas, ya, atau ke OPD lain atau ke instansi lain. Bagaimana sih kondisi arsitekturnya, gambar arsitekturnya, bagaimana gambar strukturnya, bagaimana utilitasnya, bagaimana landscape-nya, bagaimana rincian volume, hingga sampai dengan RAB dalam bentuk BIM, ya, informasi modeling. Jadi dari sini kita menjadi lebih transparan lagi, ya. Kalau dulu transparan itu hanya statusnya di dokumen 2 dimensi, sekarang ini sudah sampai visual, ya, dalam bentuk visual. Banyak sekali diuntungkan dengan BIM ini, ya. Yang pertama pengendalian, yang kedua terkait dengan sharing knowledge, ya, sharing knowledge pada OPD-OPD lain ketika akan melakukan kegiatan hal yang sama. Saya lanjut ke HPS, ya. Kalau tadi saya beberapa slide menyampaikan pengantar, ya, pengantar supaya Bapak dan Ibu sebelum lari ke HPS sudah tahu dulu, oh perancangan itu apa, oh perencanaan itu apa, oh konsultan perencanaan itu apa, oh tugasnya itu sampai mana. Nah, kita ke materi inti, yaitu di HPS, ya, materi inti di HPS. HPS yang pertama hanya untuk mengingatkan saja bahwa HPS ini digunakan untuk menilai kewajaran harga. Kemudian sebagai dasar menetapkan batas tertinggi penawaran. Sebagai dasar menetapkan besaran nilai jaminan. Kemudian HPS ini, penyusun HPS dikecualikan untuk pagu paling banyak 10 juta, debut chasing, tender pekerjaan integrasi. Kemudian penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jadi ini untuk referensi saja, ya, artinya bahwa ternyata HPS ini ada beberapa fungsi-fungsi yang sementara ini banyak teman-teman yang lupa. Menyusun HPS. PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas dalam memberikan masukan dalam penyusunan HPS. Jadi HPS ini kenapa PPK harus mendapat bantuan? Karena ada beberapa PPK memang yang tidak memiliki keahlian dalam membuat HPS. Ya, PPK tidak memiliki keahlian dalam membuat HPS, sehingga PPK mendapat atau diberi kesempatan menetapkan tim atau tenaga ahli. Kemudian HPS, yakni perkirakan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK di tahap persiapan, ya, tahap persiapan. Kegunaan HPS ini sudah tadi di slide sebelumnya. Ketentuan dalam menyusun data penetapan HPS. HPS dihitung secara keahlian, makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau tidak merasa punya keahlian, jangan coba-coba membuat HPS. Kemudian HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Nilai HPS tidak bersifat rahasia, namun rinciannya lah yang rahasia. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Ini yang 4 itu dulu banyak sekali tekanan-tekanan dari pihak luar, ya, ketika antara HPS dan harga penawaran itu berbeda jauh, ya, sehingga ada tuduhan-tuduhan PPK melakukan kerugian. Tapi saya berharap sekarang ini teman-teman PPK atau teman-teman yang punya teman PPK, ya, kasih tahu, ya, bahwa ternyata HPS itu bukan penentuan besaran kerugian negara.
Secara umum, HPS itu mendasari pada RAP yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA DPA atau proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA. Hasil review perkiraan biaya termasuk komponen keuntungan, biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya langsung, dan pajak pertambahan nilai. Kemudian berdasarkan indeks BPS atau berdasarkan inflasi. Slide berikut, saya coba ya membuat HPS ini sesuai teoritisnya. Ada beberapa dasar ya penyusun HPS konsultan. Mendasari KAK, mendasari RAB, juga mendasari PP22, mendasari Kepmen PUPR 897 2017, juga mendasari Permen PUPR 22 tahun 2018. Yang pertama terkait tenaga ahli. Hal-hal yang penting harus diperhatikan dalam menyusun HPS kontrak lumsum ya. Jadi kenapa pilih saya lumsum, karena ini sudah tepat dengan kegiatan konsultan berencana. Dia menggunakan kontrak lumsum. Lumsum berarti outputnya adalah outputnya sudah jelas ya, terkait dengan kegiatan di kontrak lumsum. Dasarnya adalah output. Tenaga ahli. Nah, ini saya mendasari di PP 22 pasal 6. Pemilihan penyedia layanan jasa konsultan konstruksi menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal. Untuk jabatan ahlinya harus memperhatikan standar remunerasi minimal. Nah, ketika ini pertama digunakan, ya banyak sekali kawan-kawan yang merasa keberatan. Kok besar sekali angkanya? Kok nilainya gede sekali? Sepertinya kita merasa eman-eman ya, eman-eman banget. Yang sedikit aja mampu, kenapa ya diberikan yang besar? Kemudian dalam hal seleksi penyedia jasa konsultan konstruksi yang dimaksud di ayat di pasal 63, menggunakan tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli, maka pengguna jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar remunerasi minimal. Yang ketiga, standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan paling sedikit berdasarkan kualifikasi, pengalaman profesi, dan tingkat pendidikan. Ini dari sisi tenaga ahli. Nah, ini saya coba petakan ya, saya coba buatkan metode penilaiannya dalam bentuk aritmatik ya. Misalnya saat membuat HPS berdasarkan kontrak lumsum, kita coba ambil ahli muda ya. Ahli muda di dalam KAK ditetapkan ahli muda yang berpengalaman 2 tahun. Ya. 2 tahun, kalau 2 tahun kita cari di berdasarkan remunerasi minimal tahun 2018 ya, mendasari keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 897, ini besarnya adalah 19.500.000 ya. S1 ya, ini S1 untuk jenjang ahli muda. Misalnya kegiatannya di mana? Ya, misalnya kegiatannya di Jawa Tengah ya, contoh di Jawa Tengah. Untuk tenaga ahli muda S1 berpengalaman 2 tahun di Provinsi Jawa Tengah, maka perhitungannya 19.500.000 dikalikan koefisien. Koefisiennya adalah 0,842. Ya, sehingga ketemunya adalah 16.419.000. Ya, jadi ini perhitungan awal ketika kita menghitung biaya langsung personil. Ya, menghitung biaya langsung personil. Tuh, ketemu. Saya ambil contoh 1 personil aja ya, untuk ahli muda dengan pengalaman 2 tahun S1. Kemudian bagaimana untuk biaya langsung non personilnya? Ya, biaya langsung personil misalnya saya ambil biaya operasional kendaraan
roda 4 di Jawa Tengah. Nah, biayanya 4.650.000, kemudian dikalikan indeksnya. Ya, indeksnya yaitu 0,876, yaitu sama dengan 4.073.400. Ya. Itu terkait dengan Nah, setelah itu kita buatkan RAB. Nah, setelah itu buat RAB. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya ketika kita ketemu semua komponen tenaga ahli, ya, tenaga ahli maupun tenaga pendukung, ya, semuanya sudah ketemu. Misalnya tim leader jumlah 1 orang, ya, kemudian jumlah bulan yang ketemu sekian, kemudian tenaga pendukung atau subprofesional staff sehingga ketemunya sekian. Ditambah rincian biaya langsung non personil. Ya, ini alat yang akan membantu, ya. Biaya non personil ini adalah alat yang membantu kinerja tenaga ahli. Sehingga antara tenaga ahli dan biaya pendukung personil dan non personil, nah, kita jumlahkan. Jumlah biaya personil, biaya non personil di dalam RAB ini kita jumlahkan. Ketemu totalnya adalah 448.690.000. Ya, ini sudah termasuk PPN. Ya. Ini dari sini belum tuntas, ya, belum selesai. Ya, karena tadi saya menyampaikan bahwa kontraknya adalah kontrak lumsum. Ya, jadi hal ini belum tuntas. Selanjutnya bagaimana? Ya. Jadi untuk diketahui, ya, Bapak dan Ibu, di MDP Jasa Konsultansi Badan Usaha, metode seleksi prakualifikasi 2FEL, kualitas dan biaya kontrak lumsum di per LKPP 12, ya. Bentuk daftar keluaran untuk lumsum adalah output, ya, output 1, output 2 dan seterusnya lah, ya. Outputnya apa saja nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu coba buka di MDP di dalam lampiran nanti ketemu bentuk daftar keluaran dan harga seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita sambungkan kalau udah di per LKPP 12, kita sekarang lari ke Permen PUPR nomor 22 dalam hal apa? Dalam hal mencari output. Ya. Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi kemajuan perencanaan setiap tahapan atau output. Di dalam Permen PU 22 ini ada beberapa output. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 100%. Apa saja itu? Ya, apa saja itu? Di tahap konsepsi perencanaan, ya, 10% konsepsi perencanaan. Kemudian di tahap rancangan 20%. Di tahap pengembangan rancangan sebesar 25%. Di tahap perencanaan detail sampai dengan RKS dan RAB ini 25%. Ya, kalau kita jumlah 25, 50 ditambah 30, 80%. Jadi yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan, ya, yang membayar 100% itu harusnya 80%, ya, Bapak dan Ibu, sesuai dengan Permen PUPR 22. Harusnya dibayar 80%. Sisanya kapan? Sisanya saat tahap tender. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 5%. Kemudian 15%-nya pada tahap pengawasan berkala. Jadi ini adalah komponen-komponen output nanti yang akan menjadi perhitungan setelah ketemu RAB. Oke, saya lanjut. Berikutnya, maka dari sini sudah bisa kita lihat, ya, ya. Tadi output-outputnya mulai dari konsepsi perancangan, prarancangan, pengembangan rencana, RAB gambar, RKS, ya, sampai dengan tender penyedia jasa pelaksana konstruksi, kemudian pengawas. Dari RAB, ya, dari RAB tadi kan 448 juta sekian. Ini dikalikan dengan persentase setiap output. Misalnya 10% kali jumlah total. Ya, jumlah total. Kemudian
10% ya. 10% dikalikan karena ini nanti ada pajak, maka ini hitungannya sebelum pajak ya, sebelum pajak. 10% kali 407.900. 20% kali 407.900. Kemudian 25%, selanjutnya sampai dengan total semuanya 100%. Jadi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu ya, ini jumlahnya sama. Jumlahnya sama, 448.690. Namun yang berbeda adalah ya, yang perlu dicermati adalah ketika kita membayar berdasarkan output keluaran, karena ini kontraknya lumsum ya, kontraknya lumsum. Ya, ketika ada konsep perencanaan masuk dan kita periksa jadi, maka kita bayarnya 10%. Jadi itu ya Bapak Ibu yang membedakan antara lumsum dan lainnya. Ternyata kalau lumsum itu ya itulah ya, ketika barangnya jadi diserahkan ke kita, ya, kita bayar sesuai dengan prosentasenya, bukan membayar berdasarkan memang lagi. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi itulah ya yang nanti harus dilakukan ya pada saat Bapak dan Ibu memilih jenis pekerjaan konsultan perencana untuk yang kontraknya lumsum. Itu Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup jelas buat Bapak dan Ibu. Namun apabila masih ada yang harus didiskusikan, monggo silakan waktunya disediakan. Saya kira itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya diatur ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo waktu kami berikan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Ini kebetulan sudah banyak sekali pertanyaan melalui chat, tapi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita mengutamakan yang raise hand dulu ya. Yang pertama tadi Bu Narsih PBJ. Silakan Bu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Pak Tatang. Ya, terima kasih. Memperkenalkan diri dulu ya Bu. Baik ya. Saya Narsih, Pokja Pemilihan dari Provinsi Jawa Timur. Ingin bertanya terkait dengan pekerjaan konsultansi konstruksi, misalnya untuk pembangunan gedung rumah sakit lantai 3 gitu ya. Itu apakah ada dasar aturan tenaga ahli apa saja yang harus di-hire gitu? Kalau ada, itu merujuknya ke aturan apa? Misalnya tim leader harus ada. Kemudian misalnya struktur, tenaga ahli struktur, terus kemudian apa saja yang harus ada, itu diatur di mana gitu Pak. Terus kemudian terkait dengan pengalaman pekerjaan, pengalaman profesional yang disyaratkan, itu juga apakah ada dasar aturan yang pasti bahwa untuk pekerjaan dengan nilai berapa M, itu pengalaman pekerjaannya harus minimal misalnya 2 tahun, seperti itu. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Oke, langsung saja Pak Tatang ada 2 pertanyaan tentang yang pertama tadi misalnya pekerjaan langsung dijawab apa nunggu langsung dijawab aja. Penanya berikut? Langsung dijawab dulu aja Pak. Ya. Ya, jadi tadi penanya dari rumah sakit mana ya, Pak? Dari Pokja Pemilihan Jawa Timur ya. Temennya Cak Mus. Oh iya, betul. Oke, matur nuwun ya pertanyaannya Ibu ya. Atas pertanyaannya luar biasa. Yang pertama terkait dengan di dalam membuat perencanaan gedung rumah sakit lantai 3, ini tenaga apa saja sih yang harus di-hire ya? Ya, betul. Kemudian persyaratan profesional pengalaman harus berapa? Ibu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada tenaga-tenaga yang harus ditetapkan di dalam KAK ya.
tenaga-tenaga ini silakan ya, tenaga ini menjadi bahan pertimbangan. Seperti di slide, bentar. Tadi di slide oh enggak. Nah, ini. Jadi di slide ini, Bu. Jadi dalam kegiatan konsultan perancangan itu kan ada berapa sih besarannya dari pagu ya. Komposisinya bagaimana? Komposisinya kan personil non personil. Dari personil dan personil komposisinya antara 60% itu untuk personil, non personilnya 40 ya. Silakan dari angka 60 itu ya, dari angka 60 itu diolah ya, diolah untuk kebutuhan apa? Ya, untuk kebutuhan apa? Misalnya di sini sudah ada rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa tenaga ahli. Misalnya di tempat Ibu itu gedung RS, ya RS itu gedung khusus ya kategorinya. Misalnya ada tenaga ahli arsitektur, oke, masuk. Tenaga struktur karena itu lantai 3 masuk. Kemudian tenaga ahli utilitas masuk. Semestinya Bapak Ibu dalam membuat RAP terkait dengan apa saja tenaga ahli itu memang harus didefinisikan dulu, disesuaikan dengan angka pagu 60% tadi. Ya, di jumlah kemudian dibagi habis. Ya, kemudian dibagi habis. Termasuk pengalaman berapa tahun. Kalau misalnya ya memang ini perlu keahlian dalam mengira-ira ya, kalau gedung rumah sakit itu kalau pengalaman 2 tahun pas enggak? Ya. Karena pengalaman 2 tahun ya dengan pengalaman 3 tahun juga berpengaruh terhadap berapa sih selama ini dia melaksanakan pekerjaan. Kalau dia hanya berpengalaman 3 tahun tapi tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan ditangani, toh itu tidak perhitungannya akan berbeda ya. Jadi di dalam hal ini Bu, yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah saat menyusun biaya personil dan personil. 100% diambil 60%. 60% ini untuk biaya personil. Nah, silakan dirinci. Kalau itu kegiatan perencanaan gedung lantai 3 tentu ada ahli struktur, ada ahli arsitektur. Ya. Masalahnya gini, kalau kita terlalu banyak tenaga ahli, bisa jadi nanti dananya tidak cukup. Ya. Ini fleksibilitas ya terkait dengan penggunaan dana 60% tadi. Termasuk juga personil berpengalaman. Ya, personil berpengalaman. Itu yang bisa saya jawab Ibu ya terkait dengan memang betul ketika kita akan membuat HPS di konsultan itu yang kadang membuat kita lama berpikir adalah kira-kira personilnya berapa ya, kemudian keahliannya apa saja, kemudian pengalamannya berapa ya. Jadi terkait dengan personil dilihat dulu jenis rancangannya ya. Kalau rancangannya arsitektur terkait dengan gedung, maka tenaga utama tentu ada tenaga ahli arsitektur dan tenaga struktur. Itu aja 2 yang dipegang. Ya, itu 2 yang dipegang. Kemudian tenaga pendukungnya paling tenaga tata ruang luar ya, kemudian tenaga estimasi biaya atau RAP itu tenaga personil tapi bukan tenaga utama tapi tenaga pendukung. Itu Ibu ya yang bisa saya jawab Bu. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Cukup ya Bu, cukup ya. Cukup, ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke Bu Ayu Sri Rahayu. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya Ayu Sri Rahayu dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Kami di rumah sakit ya Pak, mungkin yang seperti di awal Bapak sampaikan bahwa ketika PPK tidak punya keahlian, maka akan
meminta bantuan tim ahli atau tim teknis gitu. Saya mau mohon saran atau mungkin Bapak bisa mencari pengalaman bagaimana PPK kami menetapkan atau merekrut tenaga ahli ini, Pak, karena kan di dalam lingkup rumah sakit itu tidak ada background teknik atau background sipil gitu. Mohon sarannya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu ya. Jadi memang betul Bu Ayu, PPK ini kalau PPK di OPD tidak teknis, tantangannya besar ya, tantangannya banyak. Makanya saya apresiasi sekali buat PPK-PPK yang di luar OPD teknis tapi bersedia dan mampu dan sampai selesai itu menjadi PPK. Nah, pertanyaan Ibu Ayu ini bahwa dalam hal mencari tenaga pendukung, lalu tenaga pendukung yang bagaimana dan di mana mencarinya? Di mana mencarinya ini penting sekali. Jadi memang betul Bu Ayu, untuk tenaga ahli ini tentu karena dia itu sebagai pembantu tentu juga harus punya kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan nanti yang akan diperbantukan. Kalau misalnya nanti yang akan dibantukan tentang bangunan gedung, itu dia harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas keteknikan. Nah, hal yang penting perlu digarisbawahi, kemana Ibu mencari ya, kemana Ibu mencari. Nah, di daerah Ibu, ini saya gambarkan di daerah ya, di kabupaten provinsi, biasanya berkoordinasi dengan OPD teknis, ya PU misalnya, bersuratlah ke PU, ya, bersuratlah kepada PU, minta bantuan tenaga ahli, ya, tenaga ahli untuk kegiatan apa, misalnya untuk perencanaan atau untuk kegiatan fisik, silakan ya, silakan menggunakan metode itu, karena OPD teknis ini tentu karena tupoksinya di dalamnya itu banyak sekali personil-personil yang memahami tentang keteknikan pekerjaan. Begitu ya Bu Ayu ya, intinya silakan berkirim surat ke Dinas PU terdekat Bu Ayu. Terima kasih. Mohon maaf Pak, apa bisa kita langsung meng-hire profesional arsitektur atau seorang insinyur sipil gitu Pak? Karena historinya kami gitu Pak dengan PU itu agak kurang responsif gitu Pak. Jadi menghambat proses perencanaan tendernya sendiri. Oke. Oke Bu, di samping itu Bu, kalau Ibu ingin mendapatkan jalan lain, ya silakan dibuat paket terkait dengan konsultan ya. Nah, konsultan ini sebenarnya juga bisa membantu Bu dalam membuat HPS. Jadi di beberapa kegiatan teman-teman PPK ini memanfaatkan penyusunan HPS ke konsultan perencananya. Ya. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil RAB dari konsultan perencana itu tidak sama dengan HPS ya Bu ya. Jadi silakan Bu, kalau misalnya ada sejarah kurang enak dengan OPD PU di sekitar Ibu, silakan minta bantuan saja ke konsultan perencananya. Begitu Bu. Halo Bu Ayu. Ya, Bu Ayu cukup. Kami rencananya konsultan perencananya mau ditender gitu Pak. Jadi yang membantu untuk menyusun RAB HPS-nya konsultan perencana itu apa konsultan perencana juga gitu? Oh, oke Bu. Jadi kalau itu ceritanya, Ibu kan kebetulan memang posisinya di konsultannya ini mau ditenderkan. Nah, bagaimana akan meminta membuat HPS kalau konsultannya itu juga belum ada. Di awal tadi saya sampaikan, memang hal yang paling gampang itu minta bantuan ke OPD. Ya, hal yang paling gampang itu meminta bantuan OPD teknis. Nah, kalau misalnya OPD teknisnya itu ternyata mempunyai sejarah yang kurang baik, ya cobalah Bu rekonsiliasi Bu, ya rekonsiliasi, karena memang jalan satu-satunya dan cepat itu ya menurut saya di OPD teknis. Ya bisa aja Ibu menelusuri kembali kira-kira problematikanya apa kok bisa seperti itu. Ya, karena OPD teknis ini bertanggung jawab Bu, ya,
terhadap wilayah kerjanya. Ya, misalnya di tempat kami ada PU. PU itu akan bertanggung jawab terhadap kegiatan konstruksi gedung, ya, walaupun itu tidak diampu oleh OPD PU-nya. Jadi sebenarnya Ibu juga punya hak, ya, punya hak meminta kepada PU di OPD PU di sekitar Ibu. Ya. Terkait dengan cepat dan lama, sebenarnya ini tergantung pendekatan menurut saya. Gitu ya Bu Ayu ya. Cukup Bu Ayu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Bu Ayu, ini sekaligus ini ada masukan dari Pak Narwita itu diminta bantuan ke UKPBJ, bisa ke tulang bawang Pak, bisa untuk tambahan angka kreditnya Pak Narwita itu. Oh. Ini Pak Ali nih Pak Narwita, kalau nggak dikasih open mic nanti saya nggak boleh ke tulang bawang ini Pak. Monggo Pak Narwita. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, mau izin nanya nih, boleh kan? Siapa Ali? Iya, itu kan yang tadi HPS itu kalau untuk Raimun kita bisa ngelihat dari Capman apa Inkindo tuh untuk nilai gajinya. Nah, sedangkan untuk waktunya itu gimana ya? Kan ada tenaga ahli misalnya untuk jalan nilainya ada yang 100 juta, ada yang 2 miliar. Kan waktunya pasti beda-beda tuh karena nilainya kecil. Untuk nentuin waktunya itu gimana PPK itu Pak? Ada nggak standarnya itu Pak? Waktu pelaksanaan. Waktu untuk penghitungan tenaga ahli kan di HPS itu waktu kali gaji ya kalau nggak salah baru ketemu totalnya. Iya, nah bulan, untuk kita nentuin waktunya itu 1 bulan, 2 bulan apa itu gimana itu Pak itunya? Apa atau cukup 1 minggu? Ada standarnya nggak maksudnya? Kalau ada standar kan enak tuh PPK-nya. Iya betul. Jadi begini Pak, untuk menentukan berapa sih lama mengerjakan ya, ini beberapa strategi sebenarnya. Yang pertama berdasarkan waktu yang tersedia ya. Biasanya Pak di konsultan perencana ini kadang waktunya itu tidak ideal Pak ya, waktunya tidak ideal, menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini yang sebenarnya tidak pas. Ya, tidak pas, dan minimal biasanya 1 bulan, karena 1 bulan itu perhitungannya gampang ya. 1 bulan itu perhitungannya apa? Misalnya daripada setengah bulan, ya. Sehingga memang saya belum menemukan Pak waktu yang dipersyaratkan misalnya untuk bangunan, untuk perencanaan senilai 500 juta. Waktu idealnya 1 bulan, 2 bulan, ya. Jadi saya belum menemukan itu Pak Ali peraturan terkait dengan besaran waktu pelaksanaan, ya. Jadi lebih ke orientasi yang pertama waktu berdasarkan kebutuhan. Jadi kadang bisa kalau anggarannya gede maka waktunya diperpanjang ya, kalau anggarannya sedikit waktunya dipercepat. Jadi sampai sekarang memang saya belum bisa menemukan angka ideal waktu pelaksanaan perencanaan itu seberapa. Begitu Pak Ali. Cukup Pak Ali. Iya cukup Pak. Jadi tergantung PPK-nya ya, objektif berarti itu ya untuk penentuan. Iya betul Pak. Ya betul begitu, tergantung PPK-nya. Iya karena kalau kita lihat di nilai Raimun kan sudah cukup tinggi itu 18 jutaan per minimal itu kalau nggak salah ya. Iya. Saya juga pernah Pak melihat kegiatan perencanaan di kementerian Pak, perencanaan itu sebesar 8 miliar tapi diselesaikan 1 bulan Pak. Iya. Jadi, ya, betul. Jadi dari situ memang kita belum ya ini tanggung jawab kementerian terkait ya Pak, terkait dengan seberapa idealkah kegiatan perencana berdasarkan nilai rupiah. Coba Bapak browsing lihat di paket-paket tender seleksi ya yang di kementerian itu nilainya luar biasa MM-an tapi kok pelaksanaannya hanya 1 bulan, paling lama 2 bulan. Benar. Oke, kalau gitu. Makasih Pak Tatang atas pencerahannya. Nah, sama-sama Pak Ali. Iya. Selanjutnya ini Pak Nyoman Astawa. Silakan Pak, open mic. Selamat sore Pak Tatang. Selamat sore Pak Nyoman. Mohon izin Pak bertanya. Sebelum perkenalkan, saya Pak Nyoman Astawa dari
UKPPJ Bandung, Pak. Yep. Terkait dengan penyusunan APS, Pak, itu kan untuk biaya personil kan berdasarkan remunerasi Peraturan Menteri 87. Di sana berdasarkan pengalaman kerja, kemudian jenjang keahlian, kemudian tingkat kegiatan. Yang saya tanyakan, Pak, dalam menentukan pengalaman kerja itu berdasarkan apa, Pak? Apakah berdasarkan sejak kelulusan sarjanaannya, apa sejak didapatkannya jenjang keahlian itu? Ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua yang saya tanyakan terkait dengan pembayaran kontrak perencanaan kan sifatnya lumsum, Pak, ya. Artinya sebaiknya memang tidak dibayar 100%, melainkan dibayar 80%. Nah, bagaimana jika untuk pelaksanaan tender dan pelaksanaan konstruksi itu di tahun anggaran berikutnya, Pak? Bagaimana kira-kira penganggarannya, Pak? Apakah dianggarkan kembali di tahun berikutnya atau bagaimana? Mungkin demikian dulu pendatang, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Jadi akan saya jawab ya, Pak Nyoman. Jadi untuk pengalaman ahli ini berdasarkan kelulusan ya, Pak Nyoman ya. Kemudian terkait dengan pembayaran lumsum ya, ini banyak sekali Pak perencanaan yang kemudian pelaksanaan konstruksinya dilaksanakan di tahun berikut. Nah, ini untuk hal semacam ini Pak, perhatian untuk pengguna anggaran ya. Ya, untuk pengguna anggaran, Bapak selaku PPK misalnya KPA yang merangkap PPK, untuk menemui hal semacam ini semestinya segera membuat laporan, Pak, laporan bahwa pelaksanaan pembayaran untuk konsultan perencana ini hanya 80%. Sehingga di dalam laporan itu tentu nanti pengguna anggaran akan mengalokasikan anggaran 20% di tahun berikutnya. Ya. Jadi jangan sampai lupa, Pak, kita kemudian benar-benar melaksanakan peraturan sesuai dengan Permen PUPR, tapi tidak ditindaklanjuti dengan penganggaran berikutnya. Ya, nanti dimarahi Pak oleh konsultan perencanaan. Jadi itu Pak ya terkait dengan pengalaman. Pak, untuk kode rekening dan nama kegiatannya di tahun anggaran yang berikutnya itu berarti harus sama Pak dengan yang di tahun sekarang gitu Pak. Iya. Ya. Iya. Ya ini kan terkait dengan aset Pak ya, terkait dengan aset. Jadi aset perolehan sebuah kegiatan itu kan perhitungannya tidak boleh lepas-lepas, sehingga kode rekeningnya perlu diperhatikan Pak, ya perlu diperhatikan jangan sampai kemudian ketika menyusun aset kode rekeningnya beda, sehingga perhitungannya tidak 100% tapi 80%. Begitu Pak Nyoman. Oke, terima kasih Pak Tatang pencerahannya. Ya, sama-sama Pak Nyoman. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Tatang, ini ada Bu Rustiati dari BPBJ Jabar. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Salam kenal Bu Rustiati. Iya, salam kenal Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Tatang, Ibu Desi, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Ada dua hal nih Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan konsultan perencanaan atau pengawasan berkala ya Pak ya. Ada di beberapa kasus bahwa pekerjaan konstruksi di tahun pertama ini nggak selesai Pak. Misalkan dia targetnya 100%, ternyata hanya 70% atau 80%. Karena wan prestasi dan lain sebagainya. Nah akhirnya di tahap kedua dan tahun memang tidak direncanakan 2 tahap ya Pak, tapi di tahun berikutnya dianggarkan kembali karena untuk menyelesaikan sampai 100%. Nah ini bagaimana Pak penyusunan HPS untuk pekerjaan konsultan perencanaan atau pengawasan berkala di tahun kedua ini Pak? Apakah memang tetap 15% atau dikurangi dengan yang tahun sebelumnya sudah dianggarkan gitu Pak? Atau juga pernah juga kejadian sampai 3 kali Pak penunjukan langsung itu apakah diperbolehkan ya, dan HPS-nya seperti apa, karena di tahun kedua ternyata ada refocusing gitu ya, jadi anggaran untuk konstruksi
juga dikurangin, konsultan pengawasnya juga akhirnya tidak diteruskan gitu ya untuk pengawasan berkalanya. Ini seperti apa Pak penyusunan HPS untuk kasus yang penunjukan langsung untuk konsultan pekerjaan konstruksi yang berkelanjutan akhirnya Pak ya, bertahap gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, pada saat kita menyusun HPS untuk belanja langsung personil itu kan harus sesuai dengan remunerasi ya Pak ya, minimal sama dengan remunerasi. Tetapi kejadiannya pada saat penyedia menawar itu ada dua yang terjadi nih Pak. Dia menawar di atas remunerasi, berarti di atas HPS ya Pak ya. Nah ini sikap kita sebagai Pokja pada saat kita melakukan klarifikasi negosiasi, apakah penyedia itu harus kita nego sesuai dengan HPS. Pertama itu, apakah juga kita nego tetap penawaran dia, tetapi dengan bukti-bukti dukung seperti audit payroll, pajak-pajak yang dia memang layak dibayar sekian walaupun di atas remunerasi atau di atas HPS. Yang kedua, pada saat dia menawar di bawah remunerasi Pak atau di bawah HPS. Nah ini apakah kan harus kita sesuaikan ya Pak ya pada saat kita klarifikasi negosiasi. Apakah otomatis saja kita naikkan sesuai dengan remunerasi nilai penawarannya untuk item belanja langsung personal tenaga ahli itu, atau kita naikkan tetap dengan bukti-bukti dukung tadi Pak, audit payroll dan lain sebagainya. Mungkin demikian, mohon maaf Pak Tatang, Bu Desi dan Bapak Ibu apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rustiati. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini teknis banget ya. Ini kegiatan sehari-hari ini mesti. Terkait dengan pembayaran ya Bu. Jadi memang di proses pelaksanaan ya tidak semudah dengan yang kita harapkan ya. Harapannya sih semua pekerjaan lancar sesuai dengan tahun anggaran. Tapi fakta di lapangan memang tidak seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, malah banyak kemungkinan pekerjaan-pekerjaan itu melewati tahun anggaran. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika pekerjaan itu melewati tahun anggaran, PPK harus segera membuat langkah-langkah strategi supaya nanti kegiatannya tetap eksis. Yang pertama, tentu ketika melewati tahun anggaran juga harus membuat laporan kepada pengguna anggaran bahwa kegiatannya melampaui tahun anggaran. Nah, dengan laporan itu tentu PA akan mengusulkan lagi di tahun berikutnya atau paling cepat di perubahan anggaran. Nah, bagaimana pembayarannya? Nah, pembayaran pengawasan berkala tentu dibayarkan setelah pengawasan berkala itu selesai, Bu. Tidak kemudian 15%-nya itu dibayarkan separuh dulu, misalnya 7% dulu, tidak. Jadi begitu pengawasan berkala selesai ya kita bayarkan 15%. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan remunerasi ya. Jadi remunerasi ini memang merupakan sensitif ya, angka yang sensitif sehingga di MDP itu disampaikan bahwa apabila angkanya di bawah angka remunerasi yang sudah ditetapkan maka dianggapnya gugur ya, dianggapnya gugur. Namun bagaimana kalau remunerasi itu lebih tinggi dari HPS ya, lebih tinggi dari HPS, maka perlu itu tadi Bu ya, dinegosiasi, kemudian adanya pembuktian sampai dengan audit payroll-nya. Jadi itu ya terkait dengan remunerasi, memang remunerasi ini dari tahun ke tahun menjadi bahan yang tidak pernah habisnya untuk dibicarakan ya, karena yang pertama besarannya cukup membebani anggaran, kemudian yang kedua sepertinya tidak boleh ditawar-tawar. Jadi itu Bu Rustri ya terkait dengan bagaimana pembayaran melampaui tahun dan kemudian bagaimana penanganannya terhadap biaya remunerasi yang besarannya di atas maupun di bawah HPS. Terima kasih Bu Rustri. Iya, sama-sama. Pak Tatang, mohon maaf. Ini sebenarnya yang pertanyaan nomor 1 ini masih belum jelas nih Pak. Mohon maaf Pak jawabannya. Jadi yang nomor 1 ya, nomor satu. Jadi ya. Pada saat kita sudah mengalokasikan untuk pengawasan berkala di tahun pertama 15%.
ternyata pekerjaan konstruksinya ini mangkrak ya Pak, dan itu mau dilanjutkan lagi ke tahap kedua, di tahun kedua. Apakah biaya atau HPS untuk pengawasan berkala ini tetap 15%, atau memang ada pengurangan Pak? Atau seperti apa nih pengaturannya sebaiknya? Oke, Makasih, jadi Pak. persentase ini kan merujuk ke HPS awal ya Ibu, ya, merujuk ke HPS awal. Dan anggarannya memang sudah disesuaikan dengan kontrak yang sudah ditandatangani. Jadi tidak ada kemudian kita memberikan peluang penambahan. Kita berikan sesuai yaitu 15% Bu Rusdi. Ya. Karena ini kontraknya kontrak tahun tunggal ya, kontrak tahun tunggal, bukan direncanakan sebagai kontrak tahun jamak. Ya, ya baik Pak. Sementara cukup dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Rusdi. Sama. Selanjutnya ini Pak atau Ibu ya, undang Rohendi, silakan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Undang. Karawang, Jawa Barat Pak. Oh Karawang, dekat ya sini. Karawang Pak ya. Mengenai ini DED Pak. DED. Kayaknya menghilang ini Pak. Halo Pak Undang. Pak Undang. Keluar beliaunya. Kayaknya keluar. Ya. Sambil menunggu Pak Undang, kita buka penanya lain. Ini Mbak Teti kayaknya. Silakan Mbak di open mic-nya. Bu Teti dari Karawang. Silakan. Masih iya. unmute. Mbak Desi, makasih. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Mau menanyakan ini Pak, di Karawang hujan nih Pak, jadi sinyalnya susah Pak, kalau dikasih video tambah nggak ada ini. Jangan lupa bawa payung Bu. Dibawa, dikasih kuaci aja, dikasih kuaci. Siap. Ya, monggo Pak, untuk yang konstruksi kan biasanya kita sudah enak ya Mbak, dibatasi tuh untuk satu tenaga terampilnya, kemudian misalnya manajer keuangannya. Untuk yang konsultan konstruksi ini kan ya, belum pernah melihat itu Pak. Iya. Sekarang ini kan hanya berdasarkan sesuai kebutuhan gitu ya Pak. Iya, betul. Nah ini apakah ada gitu Pak rambu-rambunya yang untuk batasan apabila ada yang pengajuan untuk seperti perencanaan tapi tenaga ahlinya terlalu berlebihan gitu Pak. Kita apa dasarnya kita untuk mengingatkannya begitu Pak. Untuk penggunaan tenaga ahlinya. Kadang juga penggunaan tenaga ahlinya kan udah sampai maunya yang madya, pengalamannya sekian puluh tahun gitu Pak. Kadang jadi dianggapnya terlalu berlebihan gitu Pak dari kami. Ada tidak rambu-rambunya atau bagaimana masukannya Pak untuk kita memberitahu gitu kepada PPK-nya apabila terjadi seperti ini? Tuh, ada lagi Bu Teti. Cukup itu dulu Pak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Teti, jadi kembali sebenarnya proses penganggaran untuk konsultan perencana ini kadang PPK itu kurang kurang memahami atau hanya berdasarkan porsi ya, porsi yang diberikan pengguna anggaran. Ini sebenarnya idealisme memang terhadap kebutuhan penganggaran masih dipertanyakan ya. Artinya di beberapa tempat banyak sekali penganggaran hanya berdasarkan berapa sih porsi yang diberikan oleh pengguna anggaran. Jadi kesannya nanti bagaimana cara secara cepat untuk menghabiskan anggaran. Ini banyak model-model OPD yang menggunakan teori seperti itu. Nah, lalu bagaimana misalnya kalau sudah terjadi ada beberapa OPD yang sebenarnya membuat porsi tenaga ahli yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan itu kan ada yang pekerjaan sederhana dan tidak sederhana sebenarnya Ibu. Coba diperhatikan ya. Tadi sudah saya sampaikan ada pekerjaan sederhana sih seperti puskesmas, gedung SD ya, gedung kecamatan. Nah, pekerjaan yang tidak sederhana misalnya pekerjaan yang nilainya
sekian rupiah. Nah, coba diperhatikan apakah yang pertama pekerjaan yang direncanakan itu pekerjaan yang sederhana atau tidak sederhana. Kalau pekerjaan yang tidak sederhana tentu alokasinya sudah komplit, sudah ada MK-nya. Ya. Nah, kalau misalnya teman Ibu ya, yang mengajukan review dokumen, kemudian posisi pekerjaannya adalah perencanaan yang sederhana, maka tentu alokasi untuk tenaga ahlinya tentu tidak yang neko-neko, ya, tidak yang neko-neko itu misalnya tenaga ahli yang berpengalaman 1 tahun atau 2 tahun, ya, tidak perlu sampai kemudian yang mempunyai level tinggi, ya, misalnya pekerjaan gedung SD, ya, pekerjaan gedung SD menggunakan ahli madya berpengalaman 5 tahun. Nah ini kan ya dari sisi kewajaran sudah tidak wajar. Ini pemborosan. Kalau gedungnya gedung SD, ya gedung kecamatan, gedung kemudian puskesmas ya cukup ahli muda, ya ahli muda. Misalnya, ini kecamatan kok cukup ahli muda 1 tahun. Nah, jadi ini kembali sebenarnya pada saat mendapat anggaran, ini anggarannya wajar atau tidak. Ya, kadang porsi anggaran yang diberikan dari OPD ke PPK kadang diberikan tidak wajar, sehingga prinsipnya PPK akhirnya yang penting uangnya habis. Ya. Yang sebenarnya konsultan perencana cukup dipaket, ya paket sampai dengan 100 juta, kemudian dipaket lebih 500 juta. Ya, ini menjadi hal. Inilah kemudian tanggung jawab dari tim, ya, dari tim anggaran, ya, tim anggaran yang ada di kabupaten kota. Seberapa wajar anggaran yang diberikan, sehingga jangan sampai kemudian ada perencanaan yang sederhana, tapi karena orientasinya menghabiskan anggaran, sehingga menggunakan tenaga ahlinya yang terlalu tinggi. Ya. Jadi dilihat lagi Bu, nanti ditanyakan lagi apakah kategorinya ini gedung sederhana atau tidak sederhana. Begitu Bu Teti, ya, Bu Teti dari Karawang, mudah-mudahan bisa menjawab kegalauannya, karena memang di kegiatan perencanaan ini memang belum detail terkait dengan berapa sih ya angkanya, berapa sih waktunya, kemudian berapa sih jumlah personilnya. Walaupun tadi Bu, ya, saya sudah menyertakan tabulasi terkait dengan biaya, ya, terkait dengan biaya gedung, ya, berbanding dengan perencanaannya. Misalnya mana ya, ini misalnya bangunan tidak sederhana, ya, di angka 250 juta, ternyata perencanaan konstruksinya 19%. Kalau 19%, kalau ini 20, berarti hampir 50 juta, ya, hampir 50 juta. Sebenarnya dari sini saja Bu, ya, Bu Teti, ya, kalau kita berpedoman di persentase komponen biaya bangunan, sebenarnya ya kita sudah bisa mengira-ngira dengan pasti, bukan mengira-ngira tanpa kepastian, karena dasarnya sudah ada. Jangan kemudian pada saat mengalokasikan kegiatan perencanaan tidak menggunakan metode ini, yaitu metode yang diberikan di Permen PUPR 22, bahwa alokasi prosentase itu sudah jelas. Begitu ya Bu Teti, ya. Iya Pak, anggap Pak Undang ya, udah ada ya Pak. Tadi sempat keluar, silakan Pak Undang. Mute ya. Oh iya, siap. Terima kasih Bu. Ini lanjut perusahaan ini laptop. Ya. Jadi begini, ada perencanaan DED tahun 2017. Itu masih mengacu kepada Permen PUPR 45 2007 waktu itu. Di mana yang ditahan itu sebesar 15%, ya. 5% untuk lelang konstruksi, yang 10 pengawasan berkala.
Terus ada pekerjaan review desain. Totalnya itu 400 juta. Ini ditunjuk langsung apa diseleksi gitu ya. Yang kedua, mengenai ini, pembayaran yang ditahan ini. Karena konstruksinya kemarin ini bertahap, dipotong-potong gitu. Ini bagaimana cara pembayarannya? Terima kasih, Bu. Pak Tatang, monggo Pak. Pertanyaan dari Pak Undang. Pak Undang ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi kadang kita merencanakan sepertinya kegiatan itu akan selesai secara ideal, namun ada beberapa kegiatan yang misalnya kena refocusing ya, yang semestinya selesai menjadi tidak selesai, yang mestinya sudah 100% ternyata baru 50%. Padahal konsultan perencanaannya sudah digarap selesai, ya, sudah digarap selesai. Lalu pembayarannya bagaimana? Ya, misalnya kita kan terkendala dengan 20% yang belum kita bayarkan. Ini Pak, di dalam kontrak kegiatan konsultan perencanaan, kalau sudah mencantumkan angka bahwa pembayaran yang akan diberikan secara lumsum itu sudah mengatur tentang alokasi, ya mau tidak mau itulah yang harus kita bayarkan, walaupun itu waktunya sampai lama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun Pak. Karena itu sudah terlanjur ditandatangani kontraknya, maka tanda tangan kontrak itu yang harus kita sepakati, walaupun itu waktu pelaksanaannya tidak sesuai yang kita rencanakan. Begitu Pak Undang, ini memang menjadi beban kita ya, beban moral kita, juga beban dari konsultan perencana ketika kegiatan konstruksinya tidak sesuai ketepatan waktu pelaksanaan. Misalnya karena tidak selesai, kemudian diberi kesempatan juga tidak selesai sehingga putus kontrak, kemudian pekerjaannya juga harus tahun berikutnya. Ya, ini bagian dari problematika di pekerjaan konsultan perencana, Pak. Ya, jadi kalau itu yang disepakati, ya itulah yang kita bayarkan. Kecuali Pak, di dalam klausul kontrak disebutkan, Pak. Kecuali kalau di dalam klausul kontrak di konsultan perencana disebutkan apabila kegiatan pengawasan berkala dan pelaksanaan tender konstruksi itu molor, ya, maka akan ditentukan sebagai berikut. Nah, itu Pak. Makanya ini untuk pemahaman PPK, karena keterlambatan pelaksanaan konstruksi itu bukan barang yang biasa lagi, artinya mesti banyak terlaksana. Mestinya di klausal kontrak juga harus dipersiapkan Pak Undang pasal-pasal terkait dengan molornya kegiatan konstruksi. Silakan diatur metode pembayarannya, misalnya mau kemudian ada penambahan dan seterusnya. Atau kalau misalnya dianggap itu resiko, ya itulah yang harus kita sepakati, bahwa memang pengaturan pembayarannya melalui alur seperti itu. Begitu Pak Undang. Ya, satu lagi nih Pak yang belum kejawab nih Pak. Maaf ya. Mengenai review desain nih Pak, nilainya misalnya 400 juta. Iya. Karena itu kan pekerjaan ini ada istilahnya hak paten Pak ya, DD-nya itu. Apa penunjukan langsung apa diseleksi Pak? Tipe desain 400 ya Pak ya? Iya 400 Pak. Ya. Jadi untuk review desain, saya masih melihat bahwa ini adalah kegiatan berulang ya Pak ya, kegiatan berulang. Ya, kegiatan berulang, sehingga mempunyai kriteria untuk masuk di penunjukan langsung, Pak. Cuma tentu kriteria penunjukan langsung ini kan harus ada rapot dulu, Pak, dari PPK. Apakah di dalam membuat desain awal, ya, itu outputnya sudah sesuai enggak dengan yang diinginkan oleh PPK itu. Kemudian produknya sesuai enggak, ya, dan seterusnya sehingga PPK ya berani ya mengeluarkan rapot kepada konsultan tersebut dengan nilai baik, Pak.
kalau kemudian PPK-nya nggak berani mengeluarkan raportnya sebagai raport bernilai baik, maka ya harus diseleksi, Pak. Begitu, Pak Undang. Kayaknya Halo. keluar lagi, Pak Tatang. Oh, Pak keluar Undang? lagi. Iya. Selanjutnya nih Pak Suyadi Patmo nih. Silakan, Pak. Pak Suyadi Patmo, silakan. Bisa open mic. Oke. Terima kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Tatang, kami dari Suyadi Patmo dari Kabupaten Rembang. Yang terhormat Prof. Muji Santosa, Prof. Muklis, dan Prof. Tatang. Untuk kali ini ada yang ingin saya tanyakan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri PUPR 897 KPTSM 2017 bahwa tentang besaran remunerasi, Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu ya, tentu terkait dengan besaran remunerasi yang terlalu tinggi itu bisa juga membebani anggaran daerah, apalagi di daerah biasanya kan anggarannya sedikit, Pak Tatang ya. Jika ini yang saya pertanyakan, jika dalam pembuatan HPS itu remunerasinya di bawah dari keputusan terbang, apakah melanggar? Itu yang saya tanyakan, Pak. Apakah melanggar gitu ya? Ketika ada membuat penawaran yang melebihi dari HPS kan bisa juga diklarifikasi dan dibuktikan dengan pajak gitu ya. Apakah betul sih remunerasi ini tenaga ahli ini dibayar sekian, kan seperti itu. Itu menggunakan dibuktikan dengan PPh 21. Apakah betul kan gitu? Itu yang pertama. Terus yang kalau saya lihat di sini, kalau kami hitung sesuai dengan keputusan menteri tersebut, itu kita butuh misalnya ahli muda untuk konsultan ahli bangunan sederhana, itu aja yang 1 tahun untuk Jawa Tengah, Pak. Itu dari 18 juta kali 0,842 itu aja per bulan sudah mencapai 15 juta, Pak. Ini kalau untuk bangunan-bangunan sederhana mungkin keuangan di daerah itu kan sangat berat, Pak. Kalau misalnya itu dengan HPS yang kecil lah, di bawah dari remunerasi tersebut, apakah itu melanggar, Pak? Terima kasih, Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berat banget ini. Iya. Karena semua kabupaten kota merasakan ya, Pak Yatmo. Semua kabupaten kota merasakan. Jadi Pak, memang mau tidak mau, Pak, ya mau tidak mau kita memang harus merujuk ke Permen PUPR ini, Pak. Namun kan sebenarnya yang dibutuhkan itu kan sebenarnya hanya tenaga ahli saja, loh, Pak. Tenaga ahli saja, maupun walaupun tadi sudah dihitung oleh Pak Patmo, kalau misalnya nilainya kecil ya, misalnya nilainya 50 juta atau 30 juta, ini habis ya, habis untuk belanja tenaga ahlinya saja, yaitu. Jadi terkait dengan strategi itu, Pak ya, di dalam forum ini, Pak, memang saya tidak bisa menyampaikan bahwa kita tidak boleh ya, atau mau tidak mau harus menggunakan ini, Pak. Lalu bagaimana strateginya? Waduh, kalau bagaimana strateginya, kalau saya sampaikan di sini, saya berat hati, Pak. Saya berat hati, Pak. Intinya kalau di forum ini saya menyampaikan ya, inilah yang harus dipakai, Pak. Ya, inilah yang harus dipakai. Begitu, Pak Yadi Patmo. Mungkin kalau Oke, terima kasih Prof Tatang. Wah, kalau saya menyebutkan kayak gini nggak enak loh, Prof. Aja, Pak. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas sarannya. Ya, jadi karena ini sudah ditetapkan, ya, karena ini sudah ditetapkan dan aturannya sudah jelas, maka digarisbawahi aja untuk belanja untuk tenaga ahlinya saja. Untuk belanja yang lain silakan ya, silakan di apa ya,
dihemat sehemat mungkin, ya. Dihemat sehemat mungkin, ya. Gitu. Toh yang diminta di aturan ini hanya belanja tenaga ahli. Untuk belanja pendukung, tenaga pendukung toh tidak diatur, ya. Kemudian tenaga non personil juga tidak mengatur. Begitu Pak Atmo, ya. Nanti kita bagi sharing-sharing aja, ya. Sharing-sharing aja Pak Atmo. Ya. Pak Atmo, nanti yang makrifat langsung ke Pak Tatang aja, yang syariat kita sampaikan di sini. Oke, mungkin dari Pak Atmo tadi pertanyaan terakhir Pak Tatang, karena waktu sudah menunjukkan 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum diakhiri, Pak Muji, dipersilakan, ada yang bisa disampaikan, Pak? Oh ya, masih Ibu Desi. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Tatang yang saya hormati, bahwa untuk APS konsultan berencana nih ya, mengenai kebutuhan berapa tenaga ahlinya, saya belum jumpa ini. Berapa ini kebutuhan tenaga ahlinya. Kalau pengawasan ada itu, aturannya dari PUPR, tenaganya apa saja. Tapi kalau untuk perencanaan ini, tenaganya apa saja, nah, ini belum ditetapkan ya. Menurut sepengetahuan saya begitu. Jadi bagaimana kewajaran harganya? Salah satunya bisa memakai pendekatan Permen PUPR tadi, Permen PUPR 22 2018 ya, alokasinya berapa di situ? Ya, alokasinya di situ. Terus rujukannya remunerasi perorangannya sebenarnya memakai itu Kepmen PUPR 897. Itu dasarnya sebenarnya Undang-Undang 2 tahun 2017. Jadi harus minimal diikuti, Pertanyaannya bagaimana kalau nggak mengikuti itu? Ya berarti salah. Ketika terjadi kerugian negara nggak? Outputnya tercapai kok Pak, pekerjaannya tercapai. Konsultannya juga mau, ya sudah. Tahun berikutnya kalau bisa diusulkan kembali ya pada normal anggarannya. Ya. Begitu. Terus selanjutnya kalau tahun berikutnya masih diperlukan lagi kerjanya, ya kontraknya dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali atau ya dihidupkan kembali. Ya, dan nggak usah memilih kembali ketika itu masih ada keterkaitan pekerjaan ini. Begitu, ini aja Bu Desi yang saya sampaikan. Pak Tatang, terima kasih atas penyampaian kehadirannya. Semoga hal ini memperjelas pengadaan di Indonesia, karena Pak Tatang dengan artisnya Bu Desi, artisnya Pak Tatang, nanti kita upload di YouTube lah. Jadi abadi dilihat orang seluruh dunia ini. Siap Suhu. Ini gara-gara Suhu menyampaikan komposisi tenaga ahli pengawasan, ada yang minta di-share loh. Nanti langsung ke Pak Muji aja ya. Selanjutnya dari Pak Mukhlis, ada yang disampaikan? Beliau masih ya? Berani saya menyampaikan, kualat sama Pak Tatang nanti. Oh ya sudah. Berani kita menyampaikan aplaus aja ya Pak Mukhlis. Iya. Siap, sebelum kita tutup, Pak Tatang izin untuk closing statement-nya Pak. Bisa disampaikan? Oke, ya terima kasih Bu Desi ya. Jadi buat teman-teman yang ada di kelas ini ya, luar biasa sekali ya. Jadi intinya memang kegiatan konsultan perencanaan itu memang unik ya, memang unik. Jadi ada inovasi-inovasi, ada pengetahuan-pengetahuan yang ternyata pengetahuan ini tidak didapati ya, tidak dapati di tempat kerja kita ya, di tempat kerja kita. Kemudian di dalam membuat HPS nantinya ya kita kemudian tidak merasa seperti pertanyaan yang terakhir ya Pak Atmo, merasa eman ya, merasa sayang ketika menganggarkan. Toh itu sudah menjadi aturan ya, toh itu menjadi sebuah aturan. Jadi target kita yang pertama adalah sesuai aturan dulu Pak Atmo ya, target kita adalah sesuai aturan dulu. Berikutnya ya tergantung nanti bagaimana ya. Yang namanya pendekatan sesuai aturan itu adalah tingkat kenyamanan yang tertinggi. Itu saja Bu Desi, bahwa taat aturan ya itulah menjadi pokok utama di dalam pembuatan HPS ini. Maturun Pak Mukhlis, Pak Muji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai kita di penghujung acara. Mohon maaf sekali, mungkin banyak pertanyaan yang di chat yang belum bisa ditanggapin langsung pada saat sesi ini tadi. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber, Pak Muji, Pak Muklis. Wabillahi taufik walhidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.